beliau itu udah lama banget pernah syuting bareng. Terus suatu hari dia ini punya travel umroh, lebih ke punya ke ibunya sebenarnya. Nah terus aku berangkat umroh bareng sama Mbak Kanti, temen aku tahun 2000 berapa? 2018 kita umroh bareng. Semuanya sih oke, fine gitu ya. Tapi pada saat aku pemulangan umroh waktu itu gini, aku mau berangkat haji waktu itu, udah ngasih DP, cuman aku lupa jadinya karena apa, terus nggak jadi, aku batal berangkat haji. Terus berkendala masalah uang pengembalian DP, itu agak tersendat tahunan karena nggak ngerti kenapa proses pengembalian itu dicicil, sampai akhirnya kalau menurut aku terlalu lama, uang itu aku pakai sebagian untuk memberangkati saudara aku. Udah begitu udah berangkat masih ada sisa nih. Nah pada saat masih ada sisa sedikit, udahlah daripada duit ngendep-ngendep gak jelas, kita pakai ibadah lagi deh, karena memang niatnya buat ibadah kan. Aku ibadah bareng sama anak-anakku. Terus pas bulan aku udah menikah, aku umroh lah bareng sama suamiku nambahin lagi duit karena kan penambahan kuota tuh. Di sana pada saat mau berangkat itu udah agak sedikit bermasalah nih ya, kayak benar aku selalu jujur ya. Jadi bermasalahnya adalah maskapai yang dijanjikan itu tidak sesuai. Awalnya dia bilang maskapai A, tiba-tiba ternyata last minute dia bilang maskapainya B. Awalnya dia bilang dia akan ikut mendampingi, ternyata pada saat hari H ikut dengan info katanya lagi sakit. Ya udah, namanya orang sakit kita nggak bisa paksakan kan. Terus memang aku di sana mendapatkan kayak upgrade pesawat gitu loh, harusnya ekonomi tapi aku di-upgrade menjadi bisnis. Cuman pada saat di sana itu tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu, karena aku tuh ibadah harus sewa mutabib sendiri, kita bayar sendiri. Jadi benar-benar yang kalau mau gabung sama rombongan sih apa teman-teman, akunya ini bukan rombongan mereka, ujuk-ujuk aku gabung kan kayaknya kayak orang asing ikan lele yang masuk ke kandang ikan teri kan gitu loh. Jadi kayaknya aku bukan grupnya mereka tuh, aku tiba-tiba masuk kan sama aja kayak aku ngerepotin mereka. Akhirnya ya udah deh, aku ibadah umumnya sendiri, aku tawaf dengan rombongan keluarga aku sendiri, benar-benar semuanya serba sendiri gitu. Nah terus beliau ini kan sempat bilang kan waktu itu beliau tuh sakit yang benar-benar yang udah aku lihat udah parah banget karena kondisi badannya tuh udah sampai kurus gitu. Aku tuh karena kita teman, kita tuh kasihan. Aku bilang, kamu punya travel umroh sama kamu, ayo bangkit lagi, apa yang bisa aku lakuin buat kamu bangkit lagi gitu kan. Iya, aku pengen supaya umroh ini bisa jalan lancar lagi travelnya gitu. Ya udah kalau gitu aku mau berangkat lagi nih. Nanti kalau misalnya memang ada teman aku yang mau ikut, nanti aku tawarin punya kamu ya gitu. Tapi bener harus amanah ya, jangan sampai kejadian kayak kemarin terulang ya, karena ini pertaruhannya namanya aku bilang gitu. Awalnya aku nggak promosi kemana-mana, aku berangkat pengennya berdua nih, fokus berdua umroh, cuman pengen couple suami istri gitu. Terus pada saat suami aku ini kan ada kerja partneran sama temennya, dia bilang minta izin mau umroh, mau nggak mau kerjaan dia kan harus ditinggal tuh selama 10 hari. Terus bilang mau umroh pakai travel apa, pakai travel T. Kita berangkat pakai travel T, yang urusin siapa, anaknya gitu kan. Nah terus begitu udah, oh yaudah kalau gitu gue mau deh berangkat umroh bareng. Ini bener nggak bener kok, kemarin ya kita temen ya, apapun kekurangan dia kita coba tutupin lah. Bener kok, amanah, karena kan beliau janji akan apa perbaikin segala macamnya gitu. Ya udah kalau gitu lu jamin ya. Iya jamin deh. Udah nih, udah bayar duit sekitar 300 berapa? 330 sekian lah gitu ya. Awalnya harusnya berangkat tanggal 19, tiba-tiba mundur tanggal 22. Nah temennya dia ini bilang, jangan mundur-mundur dong, orang kerja kan atur izinnya kan gak gampang gitu kan, kita kan orang kantoran gitu. Ya udah, pas begitu hari H, pesawatnya tiba-tiba katanya beda, ganti lagi gitu. Aduh, aku udah deg kok jadi kayak sama kayak kemarin. Terus coba tanyain ke teman kamu masih mau nggak? Ya udah deh gitu kan. Terus tiba-tiba ada rombongan yang tidak bisa berangkat bareng gitu. Terus setelah di-meetingin akhirnya udah deh, kalau bisa terpecah-pecah gitu kan, awalnya kita maunya grup nih berangkat barengan nih, dan kita bisa jalan-jalan bareng habis ibadah. Kita tuh mau
traveling ke Dubai ini 2 hari gitu kan. Kalau terpisah kayak gini ini mendingan nggak usah deh. Udah, terus teman aku nih batalin nih. Udah nggak jadi kita, ya udah langsung pokoknya aku nih sama Arman ini nggak yang ngejual ayo dong beli enggak, itu cuma ngenalin sok kalian urusin sendiri nih. Yang penting aku tuh tengah-tengah ngebantu teman aku bisa umroh dengan travel yang menurut aku ini oke lah ya. Terus temen aku yang pengen bangkit lagi nih si travel umroh si Dewi ini bisa bangkit lagi, dapat jemaah lagi, dapat kepercayaan lagi gitu. Cuman ternyata imbasnya begitu satu uang prestasi, imbasnya ke aku gitu loh. Ke akunya orang berpikir jadi kiranya aku nih kayak sindikat yang ikutan kayak ngebohongin gitu loh. Terus ujung-ujungnya duit yang harusnya diganti sama si A ini kita yang harus nanggung gitu. Ya memang sih ya dia nggak frontal ngomong lu harus ganti gini-gini, cuman ya lu tanggung jawab lu gimana. Nanti kalau lu gini-gini ntar kerjasama yang ini kita efeknya gini-gini, jadi efeknya berentet. Akhirnya aku sempat komunikasi sama aku Mbak Nanti, Beb, aku ada masalah kayak gini-gini nih, aku ada masalah lagi nih sama si A nih. Punya kamu udah kelar belum yang beberapa tahun yang lalu? Belum juga. Aku langsung astagfirullahaladzim, ternyata belum juga selesai. Terus aku kontak teman aku yang lain juga, kamu udah masalah kamu sama si A ini udah selesai belum juga. Dan dia cerita masalah sama ini juga belum kok, sama ini juga belum. Aku langsung lain kayaknya gimana ya solusinya, kayaknya harus bikin respon nih, gimana caranya supaya masalah ini cepat selesai dan bukan selesai cuma di aku, selesai di semua gitu. Jadi sempat betul. Jadi si teman aku yang punya travel umroh ini sempat memberikan jaminan mobil ke aku ya. Ada 5 mobil. Cuman kan kembali lagi aku ini bukan penadam mobil gitu loh. Yang aku maukan tuh duitnya orang ini tolong balikin, karena kan aku yang harus nalangin duit berapa ratus juta tuh aku harus nalangin gitu loh. Sedangkan kalau jadi kan aku kan ya kalau rezeki alhamdulillah ada aja kan segini kan ya. Cuman masalahnya lah aku ini kan nggak punya duit tuh dari Rp1 ke Rp2 niatnya untuk ibadah. Teman aku juga niatnya mau ibadah, jangan kayak gini gitu loh. Nah terus sempat yang jadi kendala adalah mobil yang dijaminan ke aku ini bukan mobil yang bersangkutan, mobil saudaranya dan mobil temennya dengan note katanya boleh diperjualbelikan. Nah masalahnya kalau sampai aku perjualbelikan bukan mobil yang bersangkutan, si A yang bermasalah sama aku, ntar gua lagi dikira gua kena ada mobil bodong. Nah itu yang aku masalahkan, tolong gitu. Beliau ada BPKB. Iya, tidak ada BPKB dan masih ada yang masih kecil juga gitu. Nah kalau aku jual ntar gua kena kasus lagi ya say, aku capek gitu loh. Terus kemarin itu sempat kita dijanjiin mau ngasih mobil ya, sebelum yang 2 terakhir ini dia ngasih lampu syuting, lampu HMI syuting gitu. Terus aku untuk apa lampu syuting gitu, aku tahu ini itikat baik, cuman masalahnya bukan itu yang aku mau gitu loh. Oke lah, dia sudah menyelesaikan 100 juta ya, 125. Nah terus yang sisanya ini kan jadi dari tanggal 17 mundur ke tanggal 24, aku kasih kesempatan lagi ke 25, 26. Aku lama-lama capek juga hati aku, mohon maaf banget, mau nggak mau aku harus bikin press conference karena siapa tahu mungkin di luar sana beliau ini masih ada utang yang belum selesai. Jadi niatnya aku ya semoga dengan adanya press conference kayak gini ini beliau yang punya utang sebelum mati bisa selesai ya. Terus yang bersangkutan yang mungkin kemarin bingung mau merengkuhnya kemana, minta pertanggungjawaban kemana, bisa ayo kumpul bareng-bareng kita cari solusinya gimana nih supaya yang kemarin duit jamaah yang mau niatnya ibadah umroh yang belum kelar-kelar, mungkin si A ini bisa ada pertanggungjawabannya kan. Orang kan ini loh, nggak semua orang itu gampang untuk ngumpulin duit untuk ibadah umroh gitu. Ada yang orang yang ngumpulin dari 1.000, 2.000 dari dagang segala macam, tiba-tiba dipakai buat ya aku nggak ngerti ya apakah dipakai untuk nggak benar apa nggak benar, aku nggak mau suzon juga. Tapi ya kalaupun ada kendala masalah duit ya tolong jangan nyarinya dari ibadah gitu aja. Itu sih teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan nih kalau ini prioritas sudah tersebarluaskan buat siapapun yang kenal dengan sosok A, kemudian nama travelnya TW. Kalau memang kalian ada kendala yang
DM ke medsosnya aku atau ke Mbak Tanti, mungkin kita akan bisa bantu jembatanin gitu. Ini aja juga sebenarnya kita ini ya pikir kita tega nggak tega sebenarnya, karena temen gitu, cuman mau nggak mau karena masih banyak yang belum selesai ya nggak mau harus kayak gini gitu, biar nggak gali lubang tutup lubang. Ini kan tadi lo bilang sudah memberi DP untuk haji ya, untuk yang pada akhirnya dana itu dialokasikan untuk keluarga umroh lagi. Nah itu kalau boleh tahu biasanya berapa Pak yang khusus? 100 berapa ya lupa aku, udah Mbak dari tahun 2000 berapa? 100 kalau nggak 115 atau 10 aku lupa deh. Itu DP. Itu DP. DP untuk naik haji ya? Naik haji ya, aku sama mamaku waktu itu niatan pengen naik haji. Jadi ibu aja. Kak Dela menegaskan lagi, jadi ini kejadiannya tahun berapa sama total kerugian yang dialami Kak Dela berapa? Oke, kalau dimulai peristiwanya dari tahun 2019. Cuman kalau bermasalah kembalinya, aku mencoba menyelesaikan dengan cara mencari solusi sendiri sebenarnya. Yaudah duit yang di kamu nih gue pakai buat umroh lagi aja deh gitu loh, biar gue juga nggak pusing-pusing lagi nagih pusing karena kita buat pinjol ya kan. Nah terus sudah kayak gitu, aku pikir sudah selesai clear masalahnya, ternyata yang kesempatan yang kita kasih itu masih terulang kembali lah peristiwanya itu ya, berarti tahun ini ya, dari tahun kemarin lah sebenarnya. Oh iya, Ya beberapa bulan yang lalu lah gitu. Cuman karena aku trauma, jangan sampai ini dicicil kayak kemarin nih 1 juta 2 juta kayak gitu, itu duit orang ya, maksudnya 3 digit gitu loh. Kalau dicicil cuma 1 digit, kapan selesainya? Syok gue. total semuanya berapa ya? Total semuanya 390 juta. Itu DP-nya 390 juta. Dia baru kembali 125 juta. 390 juta itu yang punya Persib? Iya. Gabung sama duit kita. Iya. Jadi kita 20 orang. Oh, berarti totalnya 390 dari semuanya gitu ya? Iya. Itu DP ya. DP. Itu DP. Jadi duitnya temen 18 orang sama tambah kita Iya, 2 berdua. orang. Jadi totalnya berdua. Dia udah balikin 125, berarti sisa sekitar 155. Ini 255. Itu kan DP ya? Artinya artinya kalau bilang DP itu berarti udah jalan. Harusnya aku tuh sekarang sudah tahu loh ini aku sebenarnya. Kalau jalan ya. Kalau jalan ya, harusnya aku udah dari tanggal 19 tuh aku sudah jalan. Mundur ke tanggal 24. Nah ini nih, tanggal 24 kan aku mau Kita dikabarin. udah setujuin. Udah iya, ya udah deh pesawat apapun nggak apa-apa, yang penting gue berangkat gitu, karena udah belanja tau gak sih. Jadi kalau kita mau umroh kan kita pengennya pakai baju yang terbaik ya kan. Kita belanja, beli baju baru segala macem lah, udah buat kapan. Ternyata pas tanggal 21 ke 20 tiba-tiba dikabarin aku nggak bisa berangkat juga. Nggak dapat seat. Kata tidak dapat seat. Padahal pesawat yang gantinya kita udah setuju. Padahal diganti dengan pesawat apapun kitanya sudah oke gitu. Jadi gini Mbak, jadi modusnya ini adalah teman-teman terdekat yang tertipu. Jadi kayak saya, Dela ini kan sahabat dekatnya. Jadi dengan umroh murah ya, umroh murah. Jadi kita kan karena teman dekat, terus travelnya kita historinya terpercaya udah lama, kita bayar dong gitu kan. Kita bayar, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak berangkat. Nah itulah modus yang sekarang banyak mereka umroh yang kena. Jadi kita preskon ini supaya tidak ada korban lagi, termasuk teman-teman kita ya. Berarti travel masih berjalan sampai sekarang ya? Masih, saya kemarin ke kantornya. Yang saya kecewa itu saya ketemu sama ibunya. Ibu bilang, ya kalau nggak punya duitnya gimana mau ngebalikin? Nah itu yang saya kecewa tuh. Harusnya ya Langsung jangan backup, nipu lah kalau iya. bisa nggak bisa balikin. Sebenarnya kalau dibilang murah juga nggak murah Iya. juga gitu. Karena kan gini, kita bayar selisih sedikit sama orang-orang yang lain ya. Dan kita tuh barternya kita tuh mempromosikan loh. Jadi kayak misalnya gini nih, aku kemarin dapat upgrade pesawat gitu ya, dari yang ekonomi menjadi ke bisnis. Tapi kita bikin konten, bikin story mempromosikan maskapainya apa, terus travelnya pakai Pelayanannya. apa, pelayan kayak gimana. Kita tuh nggak, aku aja nih, aku berusaha ya, kalau misalnya Beb, kalau misalnya dikasih Mbak, ada aja tawaran loh, mau nggak umroh gratis, endorse. Aku tuh kalau bisa aku bayar aja deh, nggak apa-apa, bayar berapa kayak dikasih, yang penting aku ada bayarnya gitu loh. Nah ini pun aku bayar, ya dibilang murah banget juga Empati tapi bener, miring empati ya, kita bayar bener. iya, miringnya miring nggak miring banget ya, miring sebelah tapi muka, nggak kayak gitu ya. Tapi dari kantor si travel ini memberikan alasan nggak sih kenapa nggak dibuka
maksudnya kan kita udah setor hampir 300 hampir 400 juta lah kurang lebih. Kemana sih, dia bilang udah bikin paspor sama visa, mana buktinya sih, bilang kayak gitu kan. Ya kita kalau travel bayar belakang oke lah, nggak apa-apa, kita nggak perlu tahu, tapi mana buktinya visa sama paspor udah diurus. Kedua dia bilang udah booking hotel, mana buktinya udah booking. Dia bilang kita bayar belakang oke, siapa yang ngurus itu aja sih saya minta buktiin. Ternyata semuanya nggak bisa dibuktiin. Ya di situ saya ngerasa ketipunya karena dia nggak mampu membuktikan semua uang yang sudah kita berikan. Kemarin tuh sebenarnya gini, aku sama suami aku tuh bilang yaudah kita yang penting berangkat, jangan sampai nanti teman kamu tuh bilang kita tuh ikut-ikut karena kita tetap berangkat nih dengan travel CTW ini, kita tetap berangkat nih dulu di samping si A, tapi ternyata zong juga kita juga gak berangkat, malah kita udah pasrah mau kayak gimana udah kita berangkat deh gitu. Ada rencana buat ngelaporin gitu? Bilangnya sih beliau tuh kan punya etikat baik untuk mengembalikan katanya. Kalau dengan aku kan masih ada sambutan 90 juta lagi ya, cicil kalau dia sebutnya. Kadela emang paketnya berapa sih Kak? Kalau paket satu orangnya berapa sih emang 30 seharusnya? 30 ya 33 plus Dubai. Ya. 33 plus Dubai ya sebenarnya nggak murah-murah banget kan, kalau dia 25 juta ya mungkin murah ini kan. Cuma bedanya ya tadi yang mungkin bayar ekonomi dibantuin sama teman itu jadi bisnis kayak gitu. Tapi fasilitas hotel segala macam semua sama. Temen aku pernah berapa kita kan barternya pakai endorse Oh. pesawat pas kapal. Kalau mereka sekitar 50-an atau 60. Kalau dibilang Enggak, 50-an. bilang Ya 50. Tapi kamu sebelumnya tuh di travel itu pernah tahu nggak bahwa mereka pernah memberangkatkan jamaah? nah tahun 2018 tuh berangkat aku sama kan berangkat dengan sama travel yang sama. Sama ya, dengan travel terakhir ya, itu Fasilitas yang Tapi fasilitasnya sama Kak, sesuai. fasilitasnya ya biasa aja sama gitu. Maksudnya nih aku nggak minta upgrade, aku udah sesuai aja sesuai prosedur aja gitu. Cuma waktu itu aku dapat diskon 1 juta, ini 1 juta apa 1,5 juta gitu. tapi Yang berangkat lain- agak mundur ya. Iya, mundur itu juga mundur karena aku juga bawa jamaah juga, teman-teman aku dalam keluarga ya sama ya. Jadi yang harusnya tanggal berapa itu mundur berapa bulan. dengan kondisi seperti ini bagaimana teman-teman beranggapan pembuatan tim maupun Serikat ya. Ya aku makanya aku bikin kayak gini nih supaya yang bersangkutan tidak mengulang lagi deh gitu loh. Kalau dibantu, kita kan bantu untuk nge-grow up lagi nih. Ayo dong, aku tahu bisnis kamu tuh lagi terpuruk banget, kita bantuin nih. Kita bantuin promosiin. Aku sampai demi Allah ya aku bilang sama dia ya, aku cariin deh kamu jemaah kenalannya kita. Terserah nanti kamu urus, aku nggak minta apa-apa. Kamu urusin aja, ntar aku cariin ya. Syukur-syukur kan biasanya orang-orang tuh kalau berangkatin 10 dapat gratis 1. Siapa tahu nanti kuota ini bisa dipakai sama aku, bisa pakai sama saudara aku kan ya. Lumayan biasanya kan kayak gitu ya. Kita nyariin jemaah 10 tuh dapat 1, biasanya kayak gitu. Nah aku sempat yaudah kamu dapat ada promo apa, kamu WA aja ke aku, nanti aku coba cariin, aku sebarin ke grup siapa yang mau berkenan mau ikut, aku sampai sebarin sampai kayak gitu. Iya. Tapi ya gimana? Ini kan ini mau laporin ada kita pakai batasan nggak? Tanggal 31. Iya, kalau tanggal 31 aku nggak mau menerima jaminan apapun ya, sorry ya, aku nggak menerima jaminan apapun. Yang aku terima, yang aku kasih uang ya tolong balikin uang, karena aku merasa ini kan duit buat ibadah, nggak mau. Aku ini bukan penampungan gitu loh, nggak menerima penampungan benda apapun gitu loh. Kita dibilangnya bahwa ya aku nggak mau kayak kena kasus lagi aja loh. Mobil masih nyicil, masih leasing, dikasih ke aku, terus aku suruh jual, ntar gue juga yang diuber-uber, ntar gue kenal lagi di lapus kita kasus mobil dong lagi ya. Berarti yang dibalikin 125 juta tadi beserta 5 mobil sama 1 lampu tadi ya Kak? Aku sih nggak terima. Sama ya tadi kan Kadela sempat di awal ngomong ini sahabatnya Kadela sempat syuting bareng, berarti miliknya public figure juga ya? Dia siapa ownernya. Iya, kalau si A ini memang sempat syuting sama aku ya, zaman dulu waktu zaman pernikahan gini
terus belakangan sih udah nggak syuting lagi. Bis kayaknya waktu itu cuman ngebantuin mamanya ngebesarin si Dewi ini, nama travel ini kan punya keluarganya. Aku nggak tahu kegiatannya setelah itu apa, kayaknya manajerin artis lah. Dari 18 beda. Lah temennya ini, makanya aku Nggak tuh enak. pusing ya kan, kenal sama aku dikira dia jadi nipu gara-gara nipu jemaah. I'm shock nggak? Kemudiannya seperti apa kita selain Dari materi ya. Kerugian mental ya aku kayak dianggap kayak ini bener nggak sih, jadi aku tuh ngerasa kayak lu nipu gua ya gitu loh, kayak kerja sama lu nipu gua ya gitu, padahal secara nggak secara signifikan frontal ngomong kayak gitu, cuman bahasa itu bisa aku artikan gue nih kayak dianggap kayak penipu nih, nipu kerjasama untuk masalah iya kayak jadi kayak sindikat, padahal gue juga ketipu loh, gue juga dikerjain juga loh karena gue nggak berangkat gitu. Ya sama ya kepercayaan itu kan susah ya, kalau udah tercoreng udah mau apapun kita mau jual seblak mau jual apapun kita nggak bakal dipercaya, karena jual keripik singkong aja kita dibilang bohong gitu kan. Ada maunya nggak sih kan dibagi ke depannya mungkin udah walaupun temen deket juga nggak asal percaya aja, lebih berhati-hati lagi nih karena juga ada Indonesia ini darurat abal-abal juga ya Kak, seperti apa sih Kak? Apapun itu kalau duit tuh nggak mengenal saudara, nggak mengenal peduli, udah ngalamin ya, duit tidak mengenal saudara dan tidak mengenal teman. Jadi hal yang paling berbahaya buat hidup kita adalah duit dan deluxe. Oke, tapi dari yang bersangkutan sendiri udah komunikasinya lancar Kak? Mana ikut ya? Ada di sini loh, Ada loh di sini. ada beliau cuman nggak mau aku ajak bergabung. Ya masalah komunikasi sih sampai tadi malam jam 12 tuh beliau datang ke rumah aku ya. Aku ya udah tidur lah ya, nganterin mobil ujuk-ujuk. Sampai aku tadi juga ngomelin orang di rumah, mempersilahkan orang datang tengah malam tanpa izinnya aku tuh kan ya. Terus aku ya kalau mau menyelesaikan masalah ya ada jam-jamnya, jangan jam 12 itu ujuk-ujuk hanya untuk aku tahu lah, aku hargailah etikat baiknya. Makanya hari ini pun aku ajak beliau untuk ayolah kalau mau memang kamu punya etikat baik, mau ketemu, mau menyelesaikan, jangan cuma sama aku tapi sama Mbak Tati juga. Mbak Tati hari ini datang di acara preskonnya aku, ayo datang tungguin kamu ngobrol, apa yang mau kamu sampaikan ke dia, jangan lewat aku karena aku bukan perantara, karena itu masalah kan sebelum aku kenal gitu kan, jadi kalian selesaikan aja. Kalau ke aku malah nggak ada etikat baik, jadi IG ku diblokir, udah pokoknya sampai udah 5-6 tahun ya, sampai sekarang duitku masih 9 juta lagi masih nyangkut di Aceh. Nah, kalau Mbak Tanti nih pemberangkatan umroh atau kayak gimana juga sama juga ya? Iya, waktu itu juga aku ngebantuin dia gitu loh, aku bantuin dia untuk dapetin jamaah kan. Jadi, ya intinya dari duit itu ya masih ada spare 90 juta itu aja, dari 200 juta. Nah ini kan tadi katanya sebenarnya travelnya punya mamanya ya. Tadi kan kata mamanya Mbak Dela bilang mamanya etiket baiknya nggak ada gitu, malah jawabannya kurang menyenangkan. Iya. Nah, apa namanya apakah mamanya juga apa namanya nggak ada omongan ke Kak Dela gitu seperti anaknya gitu untuk bisa Lepas tangan sih kalau di aku sih lepas pertama tangan. tapi nggak mau tahu karena kan ini sebenarnya punya mamanya kan, jadi anaknya yang ngebawa. Iya, jadi kalau mamanya bilang itu kan sudah ditulis tuh segala sesuatu yang tidak melalui travel, transfer ke rekening travel, itu travel tidak bertanggung jawab. Tapi kan pada saat dia mengasih pada saat teman saya datang ke kantornya, terus dia ngasih manifest itunya kan ada nama travelnya. Iya, Artinya kan maksudnya memang dia bekerja atau bertindak sebagai travel gitu loh. Karena di situ kita datang ke kantornya, dia kasih manifestnya juga ada nama travelnya gitu kan. Nah, tapi pas ketika urusan duit, semua nggak mau ikutan. Kayak saya juga transfer malah saya ke rekening kantornya loh. Perusahaan ya, mana? Rekening perusahaan, ibunya nggak terima duit katanya. Bingung kan? Jadi track record anak ini seperti apa sih? Track record yang bersangkutan sama kamu seperti apa mungkin? Kalau ngomongin masalah dari segi pertemanan kenal sih orangnya oke lah ya, kan Mbak juga tahu kan sosok
anaknya gitu. Oke, cuman aku nggak ngerti gitu loh, kenapa kamu kayak gitu kenapa masalahnya apa gitu, karena kan bukan cuma aku, masalahnya tuh banyak dan bertahun-tahun itu kayak apa ya, Dari lubang. iya udah gitu kayak apa ya, kayak luber kemana-mana gitu loh. Masalahnya bukan cuman masalah anaknya, tapi ternyata teman aku juga bilang katanya pernah ada jamaah yang dibunuh sama ibunya, tapi yang jadi korban anaknya, kayak gitu-gitu loh. Jadi makanya kalau memang ini sebuah penyakit travel umroh, tolong di stop gitu. Yang lain-lain kan mungkin karena hukumnya berat kali ya. Artinya tanggal 31 misalnya dia tidak bayar, kamu akan lapor. Lapor. Iya, aku lapor. Kalau tanggal 30 kan dia minta waktu sampai tanggal 31. Seandainya tanggal 31 yang bersangkutan tidak menyelesaikan sesuai dengan apa yang disampaikan ke aku, mau nggak mau ya aku harus lapor, dan aku pasti akan mengumpulkan teman-teman yang lain. Kalau sekarang kan aku hanya mengajak teman terdekat aku. Ini masih banyak nih yang lain ini, masih banyak yang aku tidak ngasih tahu bahwa aku akan ada preskon di sini. Aku cuma sama kalian doang. Yang lainnya aku udah tutup. Oke. Oke, kasih.